Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sampaikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Lepas dari pantauan orang tua, seorang balita hanyut terseret arus irigasi di Kota Bogor. Tak mampu bayar beras karena mahal, warga Purwakarta beralih konsumsi ketela pohon dan ubi jalar sebagai pengganti nasi. Perbaikan jalan yang belum rampung jelang libur Natal dan Tahun Baru sebabkan kemacetan sejumlah titik di jalur selatan Kabupaten Bandung. Diduga akibat obat nyamuk bakar, sederet rumah kontrakan di Kota Bogor Sabtu lalu ludes terbakar. Tidak ada korban akibat kebakaran, namun barang milik warga nyaris tanpa sisa karena dilalap api. Kepanikan warga ini terjadi akibat terbakarnya salah satu rumah kontrakan yang kobaran apinya menjalar ke 5 kontrakan lainnya di Kampung Pangkalan Jaya, Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor Sabtu lalu. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya agar kebakaran tidak meluas ke bangunan lainnya. Kebakaran ini juga terjadi akibat salah satu penghuni kontrakan yang membakar obat nyamuk namun ditinggal pergi. Diduga sisa pembakaran obat nyamuk ini yang menyulut terjadinya kebakaran. Orangnya mah yang punya rumah mah nggak tahu bahwa ada itu di rumahnya, ada api, langsung gede apinya. Tadi Bapak pas kejadian ada di sini, Pak? Iya pas lagi udah di dalam, kedengar ada api langsung keluar, saya lari. Pas lihat, iya beneran apinya gede banget. Untuk memadamkan api, petugas damkar mengerahkan 7 unit armada ke lokasi. Namun akses jalan yang sempit karena lokasi kebakaran berada di tengah permukiman padat menghambat upaya pemadaman. Ini habis waktu 1,5 jam. Emang ada tingkat kesulitan nggak, Pak? Tingkat kesulitannya kita karena kawasan padat, alhasil kita unit kita pakai selang, sambung selang sampai 4 selang. Artinya sempit ya, Pak? Sempit, mobil tidak bisa masuk. Api baru bisa dipadamkan petugas 90 menit kemudian. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa akibat peristiwa ini, namun barang-barang penghuni rumah kontrakan nyaris tak bersisa dilalap si jago merah. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. 2 korban luka dalam kecelakaan maut bus terguling di Tol Cipali masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. 1 dari 2 korban telah menjalani operasi dan kini kedua korban kondisinya mulai membaik. Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta masih merawat korban luka akibat kecelakaan maut bus Handoyo di Tol Cipali. Saat ini korban luka yang masih dirawat tinggal 2 orang, Rahma Yasmina, warga Temanggung, Jawa Tengah, serta Dinasti Aulia, warga Lebak, Banten. Menurut keterangan rumah sakit, korban Dinasti Aulia baru saja selesai menjalani operasi. Saat ini, kondisi kedua korban berangsur membaik. Keduanya kini berada di ruang rawat inap. Alhamdulillah sudah mengalami perbaikan dari yang sebelumnya, Pak. Saat ini berada di ruangan mana aja? Di ruang rawat inap biasa 1 dan rawat inap intensif 1. Tapi masih dalam secara intensif dikontrol oleh tim medis? Betul. Setiap waktunya, setiap saatnya dikontrol terus. Kecelakaan bus PO Handoyo di Tol Cipali mengakibatkan 12 penumpang tewas dan 9 korban luka-luka. Selain 2 korban yang masih dirawat di RS Abdul Rojak, seluruh korban lainnya telah dipulangkan. Saat ini polisi telah menetapkan sopir bus Handoyo Rinto Katana sebagai tersangka. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Lepas dari pantauan orang tua, seorang balita usia 1 tahun hanyut terseret arus di Kampung Parung Banteng, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Nyawanya tak tertolong saat akan dibawa ke rumah sakit. Ibu ini menangis histeris setelah mengetahui sang buah hati yang baru berusia 1 tahun hanyut terbawa arus saluran irigasi di Kampung Parung Banteng, Kota Bogor. Warga bersama tim SAR berupaya mencari korban dengan menyisir saluran irigasi dan menutup pintu air agar korban tidak hanyut terlalu jauh. Korban pun akhirnya ditemukan tersangkut di ranting pohon 1 km dari titik kejadian. Naas, korban menghembuskan napas terakhirnya saat hendak dibawa ke klinik.
Lepas dari pengawasan orang tua, awalnya korban bersama kakaknya dan satu teman yang juga masih balita sedang bermain di saluran irigasi di belakang rumahnya. Namun korban terjatuh ke saluran irigasi yang saat itu kondisi airnya sedang meluap. Jadi orang tuanya lagi masak, anak-anaknya bermain di saluran air dan terbawa arus sungai. Kebetulan si ada kakaknya itu tidak bisa bicara atau tunarungu ya, tunawicara, jadi tidak bisa menolong. Dan tahu-tahunya sudah terbawa arus sekitar 1 kilometer. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah korban dimakamkan oleh keluarga di TPU Kampung Paru. Kejadian pilu ini jadi pelajaran bagi para orang tua untuk selalu mengawasi anak saat bermain. Wan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang siswa tewas tenggelam di bendungan irigasi Cariang, Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang. Korban yang tak mahir berenang diduga terjebak lumpur di dasar bendung saat berenang bersama teman-temannya. Sabtu pagi, warga menolong seorang siswa yang tenggelam di bendung Ciriang, Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang. Meski pertolongan pertama diberikan, nyawa korban tak tertolong. Polsek Ujung Jaya yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi jenazah korban ke Puskesmas Ujung Jaya. Diduga korban meninggal karena tak bisa berenang dan terjebak lumpur pada dasar bendung. Korban itu dengan teman-temannya pergi ke bendungan dan kemudian berenang, dan menurut orang tuanya karena tidak bisa berenang, kebetulan kemarinnya hujan, jadi dengan hujan itu membawa material dan terjadi ada lumpur di dalam, sepertinya mungkin dia menginjak lumpur, akhirnya nggak bisa naik ke atas. Korban akhirnya teridentifikasi, ia adalah Alan Maulana, siswa kelas 12 MTS Negeri 5 Ujung Jaya. Orang tua tak menyangka anak sematawayangnya meninggal karena tenggelam di bendung. Saat itu anaknya pamit untuk ke sekolah untuk berkegiatan bebas usai ujian akhir semester. Pulang saya kabar, itu udah nggak ada. Itu berenang gimana tuh Pak? Berenang sama teman-temannya. Itu di bendungan atau sungai? Di apa sih? Bendungan. Bendungan Pak. Kalau Alan sendiri Pak ini bisa berenang nggak sebelumnya sih Pak? Sebelumnya kurang pandai kalau berenang, Alan kurang pandai. Cuman kalau badannya mah besar, tapi masalah berenang dia kurang paham. Orang tua korban menolak dilakukan autopsi dan menerima kepergian anaknya sebagai musibah. Jenazah akhirnya dibawa ke rumah duka di Dusun Palasah, Ujung Jaya. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.